Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan 7 dari matematika keuangan ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai anuitas biasa. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, kalau anuitas biasa itu ada 11 materi ya. Apa saja materinya? Yang pertama itu adalah definisi dari anuitas. Yang kedua adalah persamaan anuitas nilai sekarang. Yang ketiga itu menghitung besar cicilan. Yang keempat menghitung jumlah periode. Yang kelima menghitung tingkat bunga. Yang keenam perpetuitas. Yang ketujuh persamaan anuitas nilai akan datang. Yang kedelapan menghitung besar tabungan periodik. Yang kesembilan menghitung jumlah periode tabungan. Yang kesepuluh menghitung tingkat bunga tabungan. Dan yang terakhir adalah pengaruh pajak tabungan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Yang pertama adalah definisi dari anuitas. Sebenarnya tuh anuitas itu apa sih, Bu? Nah, ini anuitas definisinya adalah dia merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran ya. Saya full screen saja. Nah, jadi kemarin kan kita belajar bunganya ya, bunga sederhana, bunga majemuk. Lah di sini anuitas itu merupakan rangkaian pembayarannya yang menggunakan bunga itu tadi. Nah, itu yang disebut dengan anuitas. Nah, anuitas sendiri itu contohnya seperti ya, pembayaran bunga pinjaman, pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit rumah, cicilan kredit motor atau mobil. Nah, anuitas itu dibagi menjadi 3, yaitu anuitas biasa, anuitas di muka, anuitas ditunda ya. Anuitas biasa ini ordinary annuity. Untuk yang materi hari ini saya hanya akan membahas cukup sampai anuitas biasa. Untuk anuitas di muka dan anuitas ditunda akan ada di pertemuan 9 dan 10 ya. Oke. Nah, anuitas biasa itu apa sih Bu definisinya? Nah, dia itu adalah pembayaran yang dilakukan setiap di akhir periode ya. Ini di akhir periode. Asumsinya pada anuitas pertama, pembayaran pertama diasumsikan dilakukan pada akhir periode atau satu periode lagi ya. Jadi misalkan ya, si A ini dia melakukan kredit rumah misalkan, itu pembayaran dilakukan setiap bulan. Nah, tapi untuk pembayarannya, pencicilan kreditnya itu tadi dia membayar itu berada pada akhir periode atau ada di akhir bulan ya. Itu contohnya. Nah, persamaan anuitas itu ada 2 nilai. Seperti yang materi kemarin ya, bunga majemuk itu ada present value dan future value sama. Anuitas juga punya 2 nilai, yaitu nilai sekarang atau present value dan nilai yang akan datang yaitu future value. Nah, persamaan anuitas nilai sekarang itu seperti apa? Nah, ini ya. Untuk anuitas nilai sekarang itu digunakan untuk menghitung besarnya cicilan per bulan, KPR, cicilan utang sewa guna usaha atau leasing, dan tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman. Maka persamaannya untuk present value-nya adalah 1 minus 1 plus I pangkat min N dibagi I kali A. Nah, di sini ada definisinya. Yang kemarin kan kita sudah tahu PV itu apa, I itu apa, N itu apa ya. Nah, yang A ini adalah yang anuitasnya yang berbeda. Lalu untuk 1 minus 1 plus I pangkat min N bagi itu merupakan faktor anuitas nilai sekarang, atau nanti biasanya dinotasikan seperti ini ya, A N slash terus I. Ini adalah notasi dari faktor anuitas nilai sekarang. Nah, ini contohnya ya. Hitung nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% ya.
Jadi yang diketahui, hitung nilai sekarang ya. Hitung nilai sekarang berarti yang ditanyakan ya present value-nya. Maka di sini saya buat grafik ya. Grafik dari 1 Januari 2010 sampai 1 Januari 2015. Pada present value-nya ya ditanyakan. Maka untuk 1 Januari 2011 sampai 2015 kan sama ya, karena definisi anuitas tadi adalah besaran cicilannya itu sama. Maka ini 1 juta 1 Januari 2011 sampai 2015 itu besarannya sama, yaitu 1 juta. Lalu kita tuliskan di sini yang diketahui I-nya itu 15% atau 0,15, anuitasnya 1 juta, N-nya 5 tahun. Dengan substitusi nilai present value dari anuitas, maka kita peroleh nilainya adalah 3.355.155,10 ya. Adalah besarnya present value-nya ya. Oke, kita next. Untuk menghitung besar cicilan sekarang. Untuk besar cicilan, kita dapat turunkan persamaan baru untuk mencari cicilan atau angsuran dari persamaan present value dari anuitas tadi ya, sehingga kita peroleh cicilannya itu seperti sama. Jadi nama lainnya cicilan adalah anuitas ya, sehingga kita peroleh dari rumus tadi anuitas sama dengan PV per HN satu ini dengan dengan definisi PV sama seperti tadi ya. Kita langsung ke contoh ya. Oke, di sini perbedaan yang tadi, jika yang tadi ditanyakan present value-nya, sekarang kita tanyakan anuitas atau cicilannya ya. Berarti grafiknya yang diketahui adalah PV-nya, untuk anuitasnya yang ditanyakan ya. Jadi diketahui bahwa Lina minjam uang sebesar 10 juta. Maka PV-nya adalah 10 juta ya, dengan bunga 12%. Bunganya 12% dibagi 12 adalah 1%, sehingga 0,01. Jika pinjaman tersebut harus lunasi dalam 24 kali cicilan 24 kali cicilan bulanan, berapa besar cicilan yang harus ia bayar setiap bulan? Oke, N-nya itu di sini adalah 24 tahun, salah ya, ini seharusnya 24 bulan. Oke. Nah, maka kita gunakan rumus yang tadi, maka kita peroleh hasilnya adalah cicilannya per bulan 470 734,72. Oke. Yang keempat, menghitung jumlah periode ya. Kalau menghitung periode itu sama ya, tinggal kita cari dengan menggunakan rumus log ya di sini. Nah, setelah kita peroleh menggunakan rumus log ya, kita peroleh jumlah periodenya adalah N sama dengan min log 1 min 1 PV per A dibagi log 1 plus I ya. Contohnya KPR sebesar 210 juta ya. Ini ada orang yang menggunakan KPR harganya 210 juta dikenakan bunga 18%. Jika biaya angsuran per bulan adalah 3.783.889,18, dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas ya. Berarti yang ditanyakan jelas N-nya. I-nya kita tahu adalah 18% bagi 12, maka sini 1,5% atau 0,015. Present value-nya 210 juta, anuitasnya 3.783.889,18 ya. Dengan substitusi rumus jumlah periode, maka kita peroleh N-nya adalah 120 bulan atau dalam 10 tahun. Maka cicilan tersebut akan selesai dalam waktu 10 tahun. Yang kelima adalah menghitung tingkat bunga ya. Untuk tingkat bunga ini kita tidak bisa menggunakan substitusi ya, substitusi langsung seperti persamaan nilai sekarang, cicilan dan periode. Untuk tingkat bunga kita akan menggunakan rumus yang namanya metode trial dan error. Apa itu, Bu? Jadi metode trial dan error itu adalah kita mencoba, kalau salah jadi coba yang lain, tapi
ya. Oke, kita lanjut aja ya. Saya full screen. Untuk interpolasi linear ini tadi yang sudah saya katakan sebelumnya, kita nggak hanya langsung comot angkanya ya, tapi kita harus melakukan yang namanya metode interpolasi linear. Jadi kita cari dulu yang mendekati itu apa, yang angka berapa saja, terus nanti baru kita gunakan metode trial dan error, yang mana yang cocok ya, atau yang sesuai nanti untuk ini atau tingkat bunganya. Nah, biasanya interpolasi linear ini menggunakan kurva ya, nanti ada 2 titik. Oke, kita langsung ke contoh saja. Untuk contoh ini diberikan sebuah TV dijual dan harga 3 juta, kreditnya itu DP kreditnya itu dengan DP 30% dan sisanya dilunasi dalam 8 kali angsuran sebesar 325.000 ya, dengan tingkat. Nah, berapakah tingkat bunga yang digunakan? Maka kita peroleh ya, untuk totalnya itu 70% kali 3 juta ya. Terus untuk present value nya 2.100.000, N nya atau periodenya selama 8 kali, A nya 325. Dengan menggunakan rumus itu ya, present value dari anuitas itu kita peroleh akhirnya persamaannya seperti ini ya. Nah, untuknya kan kita bingung gimana caranya. Nah, kita cari saja ya. Untuk ini berarti kita buat kisaran ada di 5 sampai 51% ya. Nih. Nah, nilai itu ada di antara 5% sampai 5,1% ya. Nah, di sini kita cari nilainya. Berarti nanti dengan interpolasi linear kita cari nilai yang mendekati antara 5% dan 5,1%. Kita substitusikan saja untuk yang nilai terbesar 6,463213 dikurangi nilai yang ada di sini ya, 6,41538. Nah, dibagi dengan yang di atas, dibagi yang paling bawah, dikali ini presentasinya yang dibagi, sehingga kita peroleh ini adalah 5,0064% gitu. Sebenarnya itu kalau mau cari nilai itu sebenarnya nggak harus lewat interpolasi dan metode trial dan error. Sebenarnya kita tuh ada tabel, jadi nanti kita bisa lihat langsung tabelnya. Nanti saya tunjukkan ada soal yang sama seperti ini di materi kali ini. Nanti carinya tuh pakai tabel ya. Oke, next untuk perpetuitas. Jadi perpetuitas itu ya, apa bu artinya? Perpetuitas itu artinya anuitas tak terhingga ya. Jadi contohnya ya, berapa nilai sekarang dari 1 juta setiap 3 bulan seumur hidup mulai 3 bulan lagi. Jadi anuitasnya cicilannya tak terhingga. Nah, persamaan anuitas tak terhingga ini rumusnya sederhana, PV sama dengan A dibagi I. Sebagai contoh, berapa nilai sekarang dari 1 juta setiap 3 bulan seumur hidup mulai 3 bulan lagi dengan tingkat bunga 12%. Oke, I nya 12% ya. Mulainya 3 bulan lagi, maka kita bagi 4 ya, sama dengan 3%, anuitasnya 1 juta, maka kita peroleh present value nya adalah 33.333.333,33. Oke, yang ketujuh, persamaan anuitas nilai akan datang. Nah, nilai yang akan datang, kalau tadi nilai sekarang, kalau yang ini adalah persamaan anuitas nilai yang akan datang atau future value. Untuk rumusnya future value adalah 1 plus I pangkat N. Jadi ini faktornya depan ya, beda. Kalau tadi minus N dan ada di belakang. Kalau yang di future value faktornya ada di depan, kurangi 1 dibagi I kali A ya. Nah, kalau untuk faktor anuitas yang ada di nilai akan datang itu disimbolkan dengan SNI ya. Kalau yang di nilai sekarang adalah ANI. Oke, kita langsung ke contoh ya. Untuk nilai yang akan datang FP dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun jika tingkat bunganya itu 10% dan dihitung per tahun. Saya buat 1 Mei 2010 sampai 1 Mei 2015 ya. Yang ditanyakan adalah future value nya.
anuitasnya adalah 1 juta. Maka untuk future value tinggal disubstitusikan rumusnya, maka kita peroleh future value nya 6.105.100. Yang 8 menghitung besar tabungan periodik ya. Untuk tabungan periodik, nah kalau yang dinilai sekarang itu namanya anuitasnya disebut cicilan. Tapi kalau untuk future value itu anuitasnya disebut dengan tabungan ya. Jadi itu perbedaannya. Kenapa kok disebut tabungan? Karena untuk future value kan biasanya kita menabung kan, baru nanti kita peroleh hasil tabungannya lah. Kalau nilai sekarang itu biasanya digunakan kayak kita mencicil ya. Kalau cicilan kita dapat uangnya dulu baru kita melakukan cicilan. Nah itu namanya anuitas nilai sekarang, anuitas biasa nilai sekarang. Kalau anuitas biasa nilai yang akan datang itu kita melakukan tabungan dulu, kita kumpulkan dulu, nanti baru hasil akhirnya ada di akhir atau future value. Nah ini adalah rumusan dari future value nya. Langsung ke soal. Ibu Aisyah memiliki uang sebesar 500 juta pada saat dia pensiun nanti, tempatnya 20 tahun lagi. Ia menyisihkan gajinya setiap bulan. Nah kalau misalkan kita bekerja ya, kita tuh ada yang namanya dana pensiun ya. Nah itu nanti kita melakukan tabungan itu setiap bulan. Nah ini dilakukan pada 20 tahun ya. Terus dia memiliki tingkat bunga tabungannya 9%. Nah yang ditanyakan adalah bulan apa besarnya gaji bulanan yang harus Ibu Aisyah sisihkan. Berarti yang dicari adalah tabungannya ya, berapa dia menabung hingga mencapai future value nya itu 500 juta ya. Nah maka kita peroleh FV nya 500 juta, N nya 20 tahun kali 12 maka 240 periode, I nya 9% bagi 12 maka kita peroleh 0,0075. Dengan substitusikan nilai nilai FV I plus I pangkat N dan yang lainnya itu kita peroleh anuitas atau tabungannya itu selama 20 tahun per bulan itu 748.629. Yang ke-9 menghitung jumlah periode tabungan. Sama kayak tadi kalau menghitung jumlah periode cicilan tadi, kalau ini menghitung periode tabungan kita peroleh rumusnya seperti ini. Nah ini adalah contohnya. Kita tahu menabung 1 juta, maka anuitasnya 1 juta setiap bulan. Terus dia memperoleh uang sebesar 200 juta, berarti future value nya 200 juta. Di sini bukan 2 juta ya, tapi harusnya 200 juta. Oke, sudah benar. Nah, I-nya adalah 6% bagi 12, maka kita peroleh 0,05. Maka dengan substitusi N tadi kita peroleh waktunya 138,976 bulan atau sekitar, kalau dibulatkan ya, kalau pembulatan matematika keuangan atau perhitungan seperti ini kan dibulatkan di akhir, 139 bulan. Menghitung tingkat bunga tabungan. Nah, ini tadi sama kayak tadi ya yang ada di present value. Kalau ini juga sama menggunakan trial dan error, juga menggunakan interpolasi linear. Tapi di sini ada alternatif lain yaitu menggunakan tabel anuitas. Contoh ya, sebanyak 8 kali setoran masing-masing 350 menjadi 3.342, maka future value nya adalah 342.500, sedangkan anuitasnya 350.000 dengan N nya 8 kali. Yang ditanyakan adalah I nya. Kita substitusikan dulu, kita peroleh S nya itu adalah 9,55. Selanjutnya dengan nilai anuitas akan diperoleh nilai I nya 5%. Bagaimana Bu? Ini kita ada tabelnya, cek. Ini kita punya nilai 9,55 ya. Nah ini kita cari nilai 8, periodenya kan sudah diketahui 8 ya. Lalu kita cari di sini yang 9,55 yang mana? Nah ini ya, yang mendekati ini adalah 5%, maka kita ambil I nya itu adalah 5%. Nanti kalau ujian saya perbolehkan untuk lihat tabel, boleh menggunakan interpolasi juga boleh.
Oke, selanjutnya kita ke pengaruh pajak dan tabungan. Nah, di sini sejauh ini kita asumsikan bahwa tidak ada pajak untuk tabungan dan deposito, tapi pada kenyataannya ya, bunga tabungan dan deposito itu dikenakan pajak, dan tingkat bunga yang ditawarkan bank adalah tingkat bunga sebelum pajak. Oleh karena itu, tingkat bunga bersih adalah tingkat bunga setelah pajak, yaitu tingkat bunga sebelum pajak dikurangi atas bunga tabungan dan deposito. Maka misalkan ya, kita tingkat bunga sebelum pajak itu adalah IBT, before ya, B ini before ya, pajak atas bunga tabungan dan deposito adalah T, dan tingkat bunga setelah pajak atau IAT, after ya, maka kita peroleh rumusnya seperti ini. Oke, untuk yang 12 ya, tingkat bunga flat versus tingkat bunga efektif. Di sini kita hanya belajar sedikit, nanti di pertemuan berikutnya ada apalagi ya. Untuk tingkat bunga flat ini pengertiannya tingkat bunga yang dihitung berdasarkan saldo pinjaman awal, dengan efektif itu 2 kali lipat tingkat bunga flat, tepatnya 1,5 sampai 2 kali lipat. Oke, sampai sini pertemuan kali ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat ya, amin ya rabbal alamin ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup WAG, saya tunggu. Nanti kalau pertanyaan dengan menggunakan format ya, nama dan NIM. Oke. Terima kasih, saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.